Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam dunia filsafat, ada suatu istilah yang sangat bagus, yang juga menguatkan kita dalam hidup beriman, dalam hidup beragama. Dan ini juga yang dihidupi oleh bapak-bapak gereja, yaitu fides quaerens intellectum, iman mendahului akal budi. Dan sungguh-sungguh para santo santa, bapak-bapak gereja, Santo Thomas Aquinas, Santo Agustinus, Santo Anselmus, dan banyak santo santa yang luar biasa kepintarannya, itu sungguh-sungguh mempunyai iman yang sangat besar kepada Allah, dan mereka berusaha membahasakan iman yang sangat besar di dalam hati mereka dengan menggunakan bahasa manusia, bahasa filsafat, bahasa akal budi. Dan akibatnya apa? Dan hasilnya apa? Mereka tidak tersesat. Mengapa mereka tidak tersesat? Karena iman terlebih dahulu ada tinggal besar dan luar biasa di dalam diri mereka. Dan iman itu selalu berhubungan dengan hati. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini juga Yesus mengingatkan kepada kita untuk memahami dan mengetahui rahasia kerajaan Allah, Allah yang luar biasa besar itu. Kita harus banyak menggunakan hati, bukanlah menggunakan akal budi, tetapi hati terlebih dahulu. Karena di mana hati tersimpan iman kita, kuasa Tuhan bekerja, Roh Kudus ada dalam hati kita yang menghasilkan rahmat iman tersebut. Dan iman inilah yang membantu kita untuk berbicara tentang Tuhan yang luar biasa menggunakan bahasa manusia. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Yesus juga memberikan satu masukan kepada para muridnya. Engkau berbahagia. Mengapa? Karena engkau bisa melihat Allah yang menjadi manusia. Sedangkan para nabi-nabi yang bernubuat, misalnya Nabi Yesaya yang menubuat tentang Allah yang menjadi manusia, putra Allah yang menjadi manusia, tetapi mereka tidak bisa melihat. Sedangkan para murid bisa sungguh memahami dan melihat dan merasakan, bahkan meraba Allah yang menjadi manusia melalui Yesus Kristus. Sebenarnya para murid ketika mengikuti Tuhan Yesus sekalipun, waktu perjalanan mereka dalam melakukan perbuatan baik, mereka juga banyak belum bisa memahami dan mengerti siapa Yesus yang sebenarnya. Mereka banyak melihat Yesus dan memahami Yesus dengan akal budi melalui doktrin-doktrin agama mereka. Tetapi ketika peristiwa Pentakosta, mereka diubah oleh Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Disitulah mereka memahami Tuhan Yesus, memahami Bapa, Putra, dan Roh Kudus melalui hati mereka, yang di dalam hati itu tersimpan iman yang sangat besar. Dan iman itulah yang mereka wartakan kepada siapapun, dan itu diwariskan kepada kita semua. Saudari-saudara, sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam perayaan Ekaristi, kita sungguh-sungguh mengalami kasih Allah, perjamuan Allah yang luar biasa yang menyelamatkan kita. Tetapi perayaan Ekaristi tidak bisa ditangkap dengan pikiran dan akal budi, tetapi mesti ditangkap dengan iman dalam hati kita. Kalau kita menangkap perayaan Ekaristi dengan hati dan iman kita, kita akan merasakan kasih Allah yang luar biasa, dan kita pulang pun dengan membawa berkat-berkat yang luar biasa. Maka tidak heran untuk zaman sekarang mengapa muncul orang-orang ateis, orang-orang tidak percaya pada Tuhan, karena mereka banyak menggunakan akal budi dan pikiran mereka untuk memahami dunia ini. Akibatnya mereka tidak lagi percaya pada Tuhan, mereka tidak mengandalkan Tuhan, mereka mengandalkan ilmu pengetahuan dunia biasa yang ada di dunia, padahal ilmu pengetahuan dunia itu sangat terbatas dan tidak bisa berbicara tentang Tuhan. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, mari kita memahami Allah menggunakan iman kita, menggunakan hati kita. Kalau kita memahami Allah dengan hati kita, dengan iman kita, kita akan melihat dan juga merasakan dan juga bisa percaya dan bisa melihat rahasia-rahasia Allah dalam kehidupan ini akan terbuka, dan kita akan bisa melihat itu semua. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.